Ada cerita orang Islam itu putus asa, enggak ada cerita. Buy one get two, beli satu dapat dua. Allah itu jauh lebih duluan daripada mall itu. Masa nggak percaya sama Allah? Ingat, kerangka berpikir itu untuk anak cucu kita berbuat baik. Allah akan tolong kita dari arah manapun, sekalipun kita nggak bersama mereka. Kepada Allah sudah melaksanakan sholat berjamaah subuh, berjamaah. kemudian sebelumnya sahur, makanannya masih melimpah itu, berlebih. Saat orang lain kadang-kadang kesulitan makanan, kita Kelebihan. berlebihan. Jangan sampai dibuang, harus dibawa di potluck, dibawa ke rumah lagi kalau yang mau. Kita juga selalu tidak lupa mendendangkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi diingatkan, sering-seringlah bersalawat, karena hanya Allah yang punya hak prerogatif memberikan syafaat itu melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau ngadep atasan yang galak itu, kita suka bawa pawangnya, ya kan? Pawangnya siapa yang dia tuh hormat gitu. Nah, pawangnya kita itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita kan kagak laku karena kadang-kadang banyak khilafnya, banyak dosanya. Tapi kalau kita di samping kita itu, kanan kiri kita ada bawa Rasulullah, Allah itu enggak tega tuh. Makanya kalau diwajibkan, dianjurkan kepada anak cucu kita itu menghafalkan itu tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu cari itu kalau masalah di surat apa itu, At-Taubah atau apa. Jadi kata Allah, laqad ja'akum rasulun, aku turunkan kepada engkau nabi dari kaummu sendiri, yaitu Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi anittum, berat nian hatinya atas apabila penderitaan. Jadi selalu Rasulullah itu nggak tega dia ngelihat kita atau umatnya. Nah, yang berikutnya ini saya ingin menyampaikan kerangka berpikir untuk anak cucu kita, gitu. Sambil curhat dikit ya, Om Jenang ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya pas di kantor sekitar pukul jam berapa itu deh? Jam 2-an lah, gitu. Jam 2-an, tapi nggak saya ceritain sih. Kalau yang susah-susah tuh saya biasa nggak ceritain, tapi kalau yang happy-happy saya ceritain. Nah, waktu awal-awal puasa minggu pertama itu, saya terima telepon dari Fahim. Siang itu Fahim menuju Bogor karena ada acara. Saya kaget begitu saya angkat, suaranya bukan Fahim, suaranya orang lain yang lagi panik. Kan suka ada penipuan tuh, ya kan? Nah, ini juga pelajaran buat adik kakak semuanya. Kalau terima telepon tuh nggak usah panik, gitu. Walaupun panik, tapi usahakan jangan panik supaya tetap bisa berpikir jernih. Jadi saya tanya, ini siapa? Bapaknya yang punya nomor telepon ini ya? Iya, saya bilang. Tapi saya suaranya udah dengar panik gitu. Dia bilang, Pak, saya itu di kereta di Pondok Cina, anak bapak pingsan. Jadi Fahim itu di perjalanan tuh di stasiun Pondok Cina tuh pingsan, menabrak orang si namanya nih. Kemudian saya kenalan tuh namanya Mas Diki.
Mas Diki itu jatuh ke depan Fahim, nabrak si Diki ini, dirangkul sama Diki. Diki kebetulan sama temennya. Nah, kayak temennya itu kayak Derani, namanya itu Sarwani. Anak UIN, Fakultas Kedokteran. Esket, dokter muda. Jadi bisa dibayangkan tuh, Fahim posisi terjatuh, menabrak Diki, dan di sampingnya adalah dokter Sarwani itu, sarjana kedokteran itu. Nah, ya akhirnya singkat cerita tuh saya minta tolong ke dia, dibawa ke puskesmas. Puskesmas tuh dibantuin sama 2 orang, namanya Mardani sama temennya Satpam. Itu saya hafal. Karena saya kemudian ingin merefleksi peristiwa ini kepada 2 ayat di surat At-Talaq. Nah, saya minta ke Mas Diki, Mardani, sama Sanwani itu jaga pertolongan pertama, kasih oksigen. Jadi Fahim itu di video call kayak kejang gitu. Jadi saya tuh kalau anak begitu tuh saya lebih panik daripada istri saya tuh. Jadi saya tuh udah lemes duluan gitu loh. Jadi ya suami istri itu kadang-kadang ada kelemahannya. Jadi saya saya kaget, saya langsung berangkat. Di perjalanan saya pantau karena persediaan oksigennya itu di puskesmas Pondok Cina itu apa namanya? Bukan puskesmas apa? Pusat klinik kesehatan stasiun. Nah, ini juga saya baru tahu kalau kereta api Indonesia itu sekarang udah boleh lah kita banggakan gitu. Nah, terus dibawa ke rumah sakit UI yang lebih lengkap di Depok. Nah, di situ saya datang, dia datang, saya kenalan sama yang nolong-nolong itu, kemudian begitu saya datang ya Fahim udah mulai setengah sadar gitu. Akhirnya ya ketolong. Nah, the moral of the story, gitu kira-kira. Jadi substansi dari cerita ini, Fahim ditolong oleh orang yang tidak dikenal sama sekali. Laptopnya aman karena di tasnya itu ada laptop, ya kan? Kemudian HP-nya juga aman. Jadi Fahim ditolong oleh Allah melalui Diki, Sarwani, dan para petugas KAI. Ya, jadi saya bilang ke Fahim, waktu habis dibawa ke rumah, dia udah fit, terus udah bisa ikut taraweh, saya ajarkan ke dia kerangka berpikir untuk berbuat baik. Bukan berarti pertolongan itu datang dari perbuatan baik saya atau Ratna. Belum tentu, benar nggak? Siapa yang jamin pertolongan itu datang atas kebaikan orang tuanya? Kan belum tentu. Ya, pertolongan itu bisa jadi datang dari Mahnini, perbuatan baik Mahnini atau Pak Aki, atau para leluhur sebelumnya. Karena kebaikan itu kan bercabang 70 dia tuh. Ya, bertabang 7, kemudian masing-masing cabang itu berbuah 10. Itu Quran tuh. Jadi kalau kita berbuat baik sama banyak orang, nggak usah pamrih. Baik aja. Bisa menimpa diri kita sendiri, dibalas langsung. Bisa menimpa istri kita, keluarga besar kita. Gitu. Nah, perjalanan hidupnya semua keluarga Haji Halim itu ya pertolongannya dari Allah yang amat sangat tidak terduga. Bahasa Inggris saya lebih jelek daripada bahasa Inggrisnya TET. Tapi paspornya yang dicap duluan di luar negeri itu saya. Makanya saya ajak ke Singapura itu. Pertama kali dalam sejarah dia pinter bahasa Inggris, tapi ke negeri yang berbahasa Inggris itu belum pernah. Jadi saya bawa tuh. Gitu. Padahal ya dibandingkan dengan Rifki atau Ivan atau mungkin saya tuh urutan papan bawah lah gitu. Tapi itu tadi Allah menolong. Jadi perjalanan 52 tahun mau usia saya tuh ya penuh dengan keajaiban dan pertolongan dari Allah. Nah, pertolongan Allah itu datang tidak sekedar datang, tapi juga diminta mungkin oleh Mahnini, oleh Pak Aki, oleh Haji Halimi Sueb, almarhum, oleh keluarga besar Wirnajaya tuh. Nah, di surat At-Tolak ini ingat baik-baik ya. Nanti kalau ke depan Denny tak ada masalah apapun, ingat ayat ini.
Jadi nggak ada cerita orang Islam tuh putus asa. Nggak ada cerita. Tapi putus asa itu bagian dari sifat manusiawi. Kalau kita nggak pernah putus asa tuh namanya kita malaikat atau setan, nggak punya perasaan. Tapi orang beriman, orang bertakwa, masa atau periode stres, galau, putus asa tuh pendek dia. Diperpendek. Bila perlu kayak berantem sama suami istri tuh nggak boleh 3 hari gitu, ya kan? Maksimum 3 hari itu. Nggak pernah berantem saya sama Ratna tuh. Kalau ada slip sedikit itu komunikasi yang mesra. Jadi bentuk percintaan suami istri itu namanya. Kalau lagi tegang ya kan. Nah kata Allah di ujung surat At-Tolak. At-Tolak itu surat nomor 65. Ya. Kalau ibu-ibu tuh di Intan belajar di Sofi atau ke mall tuh ada buy one get apa di Intan? Buy one get two. Buy one get two. Beli 1 dapat 2. Allah itu jauh lebih duluan daripada mall itu. Kata Allah gini, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Kemudian wa yarzukhu min haitsu ma la yahtasib. Buy one get two. Jika kamu barang siapa bertakwa kepada Allah atau jika kamu bertakwa kepada Allah, get two. Niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ini selesai nih, hidup dengan 2 kerangka berpikir ini. Apabila kamu bertakwa, Allah akan membukakan jalan keluar. Kan hidup ini yang bikin resah itu kan kalau punya masalah ya kan? Bener ya? Tapi kalau kita bertakwa, Allah janji nih. Masa nggak percaya sama Allah? Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jalan keluar itu biasanya solusi. Jadi masalah apa aja, Allah sediakan pasti jalan keluar. Nah yang kedua, kita sering resah karena apa? Karena nggak punya bayar kuliah tuh buat koas ya. Atau saya udah cemas-cemas dikit ya kan, Mirza ngotot mau masuk ke kedokteran ya kan. Ini jauh sebelumnya, mumpung Rena, Reva itu masih kecil, ikutkan mau nabung emas di Pegadaian yang bisa 5.000 perak. Tapi itu bermanfaat karena dulu Om Iwan di Kanada dulu itu nabung namanya Register Education Saving Plan. Tidak penuh bisa selesai, kalau ke kedokteran tuh nggak penuh, kalau Fahim mah dikit. Nabungnya berapa coba? Fan? $35. Waktu itu $35 itu kali 9.500 ya sekitar 300 ribuan per bulan. Tapi selama 18 tahun itu. Selama Om di sana. Jadi jangan habis buat beli koi sama kelinci doang. Jadi Derena itu sudah. Om Iwan cuma 350.000 buat pegawai LPS, OJK, Jasindo, Widodo yang udah punya anak kecil. Dokter tuh Derani kasih tahu. Is only 350.000 loh. Ya kan? Kalau generasi Om, Teh Elis ya bayar itu pasti terpaksa ngutang ya kan? Ngutang ke koperasi, ngutang ke Mandiri, ya kan? Nah, generasi berikutnya itu kalau bisa ngutangnya nggak terlalu banyak. Atau paling tidak tuh bisa. Jangan ngutang. Ya kan? Nah, kecemasan kita itu karena faktor ekonomi ya kan? Karena nggak punya duit. Karena nggak khawatir nggak punya rezeki. Nah,
Yang get to itu tadi, yang tadi jalan keluar atas setiap persoalan. Yang kedua itu wayarzukhu min haitsu ma la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Min haitsu ma la yahtasib. Tiba-tiba teman telepon gitu. Pulang dari Kanada nggak punya duit ya kan. Nggak punya duit buat beli mobil cash. Tiba-tiba ada banyak orang yang kangen ngasih duit sama Om Iwan. Itu nggak kepikir tuh. Nggak kepikir. Ikut tes Aminef, Colombo Plan, British Chevening Award. Wah, semua tes-tes pengen keluar negeri. Enggak. Tiba-tiba ditelepon Bang Eki ngajak ke Kanada. Itu tiba-tiba tuh. Jam 1 malam. Teleponnya. Kalau nggak keangkat ya susah juga. Nah, setiap orang melihat ke belakang, rasa-rasanya kita itu dikaruniai oleh Allah wa yarzukhu min haitsu ma la ya. Tiba-tiba Mas Edi jadi pegawai provinsi gitu Mas ya? Gitu. Tunjangannya besar. Kita doakan BET jadi kepala sekolah ya kan. Jadi nggak cemas lagi lah mikirin koas ya kan. Ya kurang-kurang dikit wajar lah. Kalau terpaksa ya patungan ya kan. Masa nggak bisa beres ya kan. Nah, Mas Ivan juga gitu. Ya kan. Harus wayarzuku min haitsu ma la yahtasib. Tapi kuncinya di depannya apa tadi yang bayuannya itu? Takwa. Takwa itu mengikuti segala perintah Allah dan menghindari segala larangannya. Itu SD itu. SD, level pemahamannya itu SD. Kalau level sufi itu, takwa itu namanya waspada. Jadi ingat Allah terus. Itu namanya takwa itu ingat Allah terus. Nah, di berikutnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bayangin tuh. Saya kalau lagi cemas-cemas begitu, baca ini, renungkan lagi, baca ini, renungkan lagi. Jadi barang siapa bertawakal, jadi takwa dan tawakal, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kita kan suka kurang-kurang terus ya Kak? Ya kan? Kurang macam-macam lah. Tapi Allah janji, kalau kamu bertawakal, aku loh yang akan mencukupkan semua keperluanmu. Jadi jangan berantem tuh suami istri gara-gara nggak cukup keperluannya itu. Atau sebaliknya, jangan terlalu boros juga. Karena perbuatan boros itu dibenci oleh Allah. Gitu. Jadi, sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya. Jadi 2 ayat ini ya Allah, itu luar biasa. Janji Allah tuh, sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya. Urusan yang di atas tadi, buy one get two itu, soal takwa dan tawakal, ditutup oleh Allah diplomasinya itu dengan qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap atau segala sesuatu. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Dan ingat-ingat 2 surat di ayat 2 dan 3 At-Tolak, surat 65. Jadi kalau ada apa saja ke depan hidup kita, ingat 2 ayat ini. Di atas kertas nggak bisa biayain. Di atas kertas ya. Rasanya berat itu. Ya kan? Teh Elis sama Mas Edi itu bisa nyekolahin daerahnya ke dokteran, Mas Iki ke situ ya kan. Di atas kertas loh. Kalau hitungannya gaji, bener ya? Bener ya Mas Edi ya?
Tapi rezeki itu ada honor ini, honor itu. Ya kan? Lah, generasi Om Iwan aja, Teh Elis dan lain-lain itu dengan segala keterbatasan mampu menguliahkan anaknya. Masa generasinya Rifki, De Ivan, De Rani nggak bisa, yang penghasilannya jauh lebih besar. Kalau kekurangan berarti ada something wrong. Kebanyakan kelincinya. Atau kebanyakan De Ivan jalan-jalannya. Ya kan? Paksa diri, alokasikan, anggap uang dibuang itu buat Derina, dibukain tabungan, buat De Sachi, bukain. Walaupun even is only 500.000. Daripada 500.000-nya terbang ke Shopee atau Tokopedia. Atau rokok. Nah, Om Iwan juga kadang rokok, tapi ya dikit-dikit. Ya kan? Gitu. Jadi gitu ya. Jangan sampai anaknya Denita, bentar lagi kita mau ngawinin De Eno, ya kan? Terus disusul Denita, gitu. Nih. Oh, De Mufti, ya kan? De Mufti, ya kan? De Mufti. Jadi itu ya. Ingat kerangka berpikir itu untuk anak cucu kita. Berbuat baik, Allah akan tolong kita dari arah manapun, sekalipun kita nggak bersama mereka. Ya kan? Peristiwa Fahim tadi itu, ditolong sama Diki, ditolong sama Dokter Sarwani, ditolong sama Mardani, petugas KA. Yang sama sekali nggak kenal. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan. Ingat surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.